Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat sore, ketemu lagi di channelnya YouTube KONI Kabupaten Gunung Kidul. Dan sore hari ini kita akan berdiskusi, diskusi bahasanya itu kan. Akan banyak bicara terkait dengan logo Pekan Olahraga Daerah Porda Daerah Istimewa Yogyakarta ke-17 yang sama-sama kita ketahui Gunung Kidul menjadi tuan rumah atas helatan olahraga multi event tersebut. Nah, sore ini kami sudah kedatangan tamu yang kami undang gitu kan, yaitu Bung Ruri, pemenang lomba logo dan maskot jingle Porda. Selamat ya. sore. Iya, selamat. Selamat. Terima kasih. Gimana rasanya? Yang jelas speechless, nggak ngerti juga kok bisa sampai juara. Ya. Padahal waktunya sangat terbatas sekali Ya, untuk membuat betul. logo dan maskot. Tapi udah diterima kan transferannya kan? Ya itu udah masuk. Udah masuk. Aman kan? Aman. Dari transfer. Terima kasih Danais. Bung, Iya. ya logo Anda ini kan jadi bagian dari sebuah proses cerita dan sejarah Kabupaten Gunung Kidul menjadi tuan rumah Porda di tahun 2025 besok. Nah, secara makna, ya apa sih makna dari goresan yang telah Anda buat, ya, baik dari sisi simbol maupun dari sisi pewarnaan dan lain sebagainya? Ya, kalau saya terinspirasi dari makanan favorit khas Gunung Kidul, yaitu belalang. Di mana belalang itu juga sudah melekat lah dengan masyarakat. Kita juga punya batik walang, ya kita juga banyak hal-hal yang menyangkut belalang itu di daerah Gunung Kidul, seperti Mas, yang di TBG itu yang jadi tembok itu kan juga berbentuk belalang. Iya, terus ada lampu-lampu juga, itu juga belalang. Nah, saya terinspirasi dari belalang tersebut untuk saya jadikan logo dan maskot. Ya, terus kenapa saya itu membuat belalang? Karena alasan tadi, dan juga di logo itu saya menyiluetkan seperti api. Kalau bisa dilihat kan dari jarak jauh itu kan bentuknya seperti api itu. Itu kan seperti logo Olimpiade atau logo-logo olahraga nasional maupun internasional juga biasanya menggunakan api atau obor api. Simbol api itu sekali. Ya. Simbol api yang menunjukkan semangat itu kan. Iya. Nah, di samping itu juga dari logo tersebut kita bisa lihat dari badannya itu kan ada pegunungan yang menandakan bahwa tempat berlangsungnya Porda kali ini ada di daerah Gunung Kidul. Nah, kita naik ke badannya, itu adalah logo lautan. Logo lautan di mana juga Gunung Kidul terkenal dengan pariwisata lautnya yang luar biasa indahnya. Ditambah lagi juga filosofi sebuah lautan itu kan ada pasang dan surut, di mana itu sangat cocok sekali untuk sportivitas. Misal kalau kita berkejuaraan kan ada yang kalah, ada yang menang, bagaimana kita itu bisa legowo atau nerima dengan semua hasilnya. Terus kita naik sedikit, ada logo ukiran Jawa, di mana kita juga memfilosofikan bahwa sebuah ukiran itu memerlukan kesabaran dan ketelitian juga. Dan di samping itu juga ada logo panah ke bawah. Ukiran yang ada di kepala itu. Iya, yang bentuk seperti ini. Iya. Terus habis itu naik ke atas ada logo anak panah ke bawah. Yang sebenarnya kan antena. Ya, belalang itu kan. Antena belang itu saya simbolkan kalau bahasanya orang luar sungut gitu kan. Sungut. Nah, itu kan ke bawah itu. Nah, itu melambangkan visi dan misi seorang atlet, di mana kalau untuk mencapai target itu harus penuh dengan fokus dan konsentrasi pada tujuan. Berarti kan kalau dari sisi bentuk itu kan ini menggabungkan 3 elemen ya. Iya. Ada tadi gunung yang di bawah yang menjadi lokasi pelaksanaan Porda. Betul. Di Kabupaten Gunung Kidul, gitu kan. Kemudian Gunung Kidul memang identik dengan kawasan khas dan daerah yang di DIY paling banyak pegunungannya kan. Iya, betul. Kemudian ada juga elemen tadi air yang ada laut ya. Betul. Yang juga identik dengan Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Dengan berbagai puluhan ya
Pante, Nggih. kemudian tadi api ya, Api. yang menggambarkan semangat. Iya, Ya, seperti seorang atlet yang identik dengan semangat, pantang Iya, menyerah itu. betul. Nah, tiga elemen itu kemudian dikolaborasikan, maka muncullah walang itu ya. Walang. Ya, walang. Iya. Itu loh, Dan. Dan juga ini ada tambahan sayap. Sayap. Ya, karena memang belang itu sendiri sayapnya ada 4. Nah, itu juga saya gabungkan dengan berbagai macam warna yang menunjukkan bahwa ini adalah keberagaman cabang olahraga yang berkumpul menjadi satu. Warnanya apa aja itu. yang kemudian melekat di Warnanya ada jingga, ada merah, biru, dan hijau. Ya. Itu sebenarnya juga ada artinya tersendiri untuk warna. Warna itu. Iya. Ya. Dari sisi warna ada arti. Ada artinya juga. Apa itu arti dari warnaan di sayap itu? Kalau jingga yang paling atas itu melambangkan kecerdasan, kreativitas, kesuksesan, dan optimisme. Yang merah melambangkan keberanian, kekuatan, semangat, dan agresi. Lambang biru melambangkan kepercayaan, kesabaran, kebijaksanaan, dan ketenangan. Warna hijau melambangkan harmoni, keseimbangan, kesegaran, dan kemajuan. Itu dari sisi pemaknaan warna. Iya. Kalau dari sisi jumlah, kenapa 4? Nggak 5, nggak 3? Karena sayap belalang itu ada 4. Oh, memang jumlahnya 4? Iya, ada 4. Saya belum pernah ngitung. Tapi kalau makan iya, kalau ngitung belum itu. Iya, kalau warna itu ada 4. Dan yang paling aku suka dari sebuah belalang itu satu. Dia itu selalu melompat ke depan. Dan saya nggak pernah melihat belalang itu melompat ke belakang. Itu kan berarti kita harus selalu melangkah maju untuk optimis. Iya, untuk mencapai ke depan. Terus bergerak. Iya, melihat gitu kan. Masa lalu itu sebagai bagian dari evaluasi. Tapi kemudian masa depan itu ada di depan. Betul. Terus kemudian kita raih gitu kan. Iya. Itu dari sisi pemaknaan di Logo. logonya. Ada simbol-simbol daerah yang kemudian muncul, ada simbol-simbol spirit itu yang ingin kemudian ditunjukkan gitu kan. Tapi kemudian tidak merubah esensi dari helatan olahraga multi event Porda ini. Iya. Nah, kemudian kalau oke lah logo dari si makna seperti itu kan. Iya. Sehingga harapannya kemudian masyarakat mengetahui kenapa belalang, kenapa warna seperti itu kan. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena ada sebuah makna di setiap goresan yang Bung Ruri torehkan. Iya. Gitu. Maskot. Iya. Nah, namanya apa sih maskotnya itu? Silalang. Iya. Itu juga sama sebenarnya. Terinspirasi dari hewan belalang. Di mana nama silalang itu diambil dari kata walang, belakangnya aja. Biar enak pengulangannya, namanya silalang. Iya. Sama juga itu juga kembali lagi saya ulangi terinspirasi dari belalang juga, dan dia memakai belangkon. Iya, dan juga lurik, dan juga memakai jari. Di sini yang unik adalah keris yang biasanya kita pakai di belakang. Saya bukan saya ubah sih, saya jadikan sesuatu seperti obor. Ya, jadi semangat olahraganya juga tercipta di logo tersebut. Karena dia megang keris megang obor tapi berbentuk seperti keris. Jadi lebih mengena gitu. Kalau ini benar-benar sesuatu hal yang tentang olahraga gitu, intinya seperti itu. Kemudian ini maskot itu kan silalang ya? Iya, silalang. Dari sisi warna, kemudian kemarin saya lihat baju ya. Bajunya kan motifnya kan apa ya? Lurik gitu kan. Lurik. Iya. Dari sisi mungkin identitas lurik itu menjadi bagian dari identitasnya daerah Jawa. Iya. Gitu kan. Dengan agemannya itu kan, baju lurik itu kan. Dan kemudian dari sisi warna itu kan juga saya melihat ya ini pas ini. Podang ngisep sari itu ya. Iya. Warna gunung itu kan kuning kombinasi merah. Merah, gitu kan. iya. Nah, artinya juga ada makna ya. Makna warna ada, makna bentuk kemudian simbol-simbol yang lain kayak obor, kemudian apa namanya ini? Keris ya. Keris terus sebagai ini gagang obornya itu betul. Kan. Kemudian sayapnya juga 4 ya, sama 4 ya. Enggak bertambah nih ya. Enggak bertambah. Berkurang enggak ya? Enggak. Dan juga memakai sepatu yang sporty kayaknya.
Nah, artinya semua ini ada sebuah makna. Dan ini kan Bung Rudi udah pernah berpikir belum bahwa ini maskot itu kemudian nanti harus menjadi satu, kalau istilah olahraga apa, piktogram ya, ke Iya. 47 cabang olahraga atau sudah berproses. Ini ketika maskot ini untuk cabang olahraga tinju, apakah pakai sarung tinju gambarnya atau pakai apa ketika masuk pada olahraga sepak bola katakanlah, Iya. apakah kemudian bawa bola atau dibawa jaring gitu. Ya, kita juga sedang berproses untuk membuat maskot kita untuk ke semua cabang olahraga. Jadi nanti kalau misal kita tidak menghilangkan esensi dari si bentuk silalang, bentuk maskotnya. Iya, tapi nanti kita akan tambahin sedikit untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jadi misal kalau sepak bola, nanti silalang akan masih sama bentuknya seperti itu dengan pose yang seperti itu, tapi nanti akan ditambahin bola. Jadi seperti itu. Nanti juga untuk kejuaraan cabang olahraga yang lain juga sepertinya akan seperti itu. Nanti maskotnya juga menjadi apa? Maskot di berbagai cabur yang menjadi identitas gitu kan. Iya. Menjadi kekhasan. Ya kayak tadi ketika ini masuk ke sepak bola mungkin ada bola. Iya. Ketika ini masuk ke tinju mungkin pakai sarung tinju. Gitu. Iya. Ketika ini masuk ke cabang olahraga bela diri yang lain itu mungkin pakai sabuk itu kan. Betul. Dan itu sudah diproses ya. Sedang diproses. 47. Iya. Lumayan ya 47 cabang olahraga. Ya butuh lembur-lembur nih juga buat nyelesain ini. Karena udah di launching gitu. Iya, betul. Ini kadang-kadang udah di launching. Paling susah dari 47 cabang olahraga bentuk apa nih? Cabur apa? Sepertinya panjat tebing. Panjat tebing. Iya. Karena kita harus memasukkan bagaimana si logo itu tidak hilang kekhasannya, tapi menunjukkan kalau dia itu sedang menunjukkan cabang olahraga panjat tebing. Bawa tambang mungkin. Bisa. Atau mungkin baru berada di dindingan juga. Masih bingung ini mau seperti apa nanti. Panjat tebing ya? Iya. Masih saya pikirkan mau seperti apa gitu. Paling mudah? Paling mudah ya bola-bolanan. Oh, iya kayak sepak takraw, bola basket, bola voli, terus kayak bowling kayak gitu. Jadi, kalau renang gimana caburnya? Kalau renang saya tetap pakai si lalang, tapi nggak pakai baju nih. Terus tapi pakai pelindung kepala yang renang sama kacamata renangnya si Google apa itu namanya. Oke. Ya itu. Jadi menunjukkan kalau itu cabur renang. Ya. Artinya kekhasan dari cabur itu tetap kelihatan. Iya. Tapi kemudian esensi dari maskot ini kemudian tidak hilang itu kan. Betul. Ya. Dan inilah silalang. Silalang. Sehingga saya mungkin bisa menyimpulkan sebagai satu ilustrasi ya bahwa Porda, Pekan Olahraga Daerah ini ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah, sukses prestasi iya. Karena itu hal yang diinginkan sebagai tolak ukur pembinaan prestasi. Sukses penyelenggaraan apalagi ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah dan sudah menjadi tanggung jawabnya ya, penyelenggaraan yang sukses ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyalah panitia pelaksana itu kan. Tapi di satu sisi gambaran yang kemudian muncul dari logo kemudian maskot, kenapa Bung Ruri ini mengambil bentuk walang, walaupun kita tahu lah walang itu hewan serangga, tapi hama itu kan. Tapi kemudian di sisi lain bahwa ada nilai ekonomi, ya kan? Ada nilai ekonomi yang muncul ya dari produk yang namanya walang itu kan, yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui ya usaha-usaha UMKM mereka di berbagai daerah itu kan, dan realnya kan itu bisa mampu menjadi income ya, pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya Porda melalui logo dan maskot si lalang ini mampu menggerakkan satu sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan juga sukses ekonomi. Sehingga Porda ini juga berdampak nilai ekonomi pada masyarakat luar kan, itu keren itu kan. Iya, betul. Ini mencobalah mengait-ngaitkan kan gitu. Nah, secara
eh ini Bung, secara menyeluruh mungkin selaku pemenang, ya kan? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan DIY tentunya atas logo dan juga maskot ini? Ya, untuk masyarakat khususnya Gunung Kidul dan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, walang memang adalah sosok hama ya bagi masyarakat. Tetapi di Gunung Kidul sendiri, walang itu sesuatu hal yang benar-benar kita cari, kita idam-idamkan karena dari segi ekonomisnya, tapi jadi juga gizinya juga sangat bermanfaat untuk kita. Proteinnya juga tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa melihat bahwa sesuatu hal yang sebenarnya buruk itu tidak selamanya buruk, Bang. Jadi mesti ada sisi positif dari hal tersebut. Iya. Jadi pesan saya untuk Porda 2025 tetap jaga sportivitas dan menjunjung tinggi nilai adil. Apa namanya, Mas? Kalau itu tidak curang itu apa namanya, Mas? Ya sportif. Oh iya, ya itu maksudnya. Seperti kita Iya gitu. kejujuran, tanggung jawab itu Iya. kan. Ya itu menjadi sebuah kekhasan seorang atlet itu kan. Iya betul. Pantang menyerah. Betul. Kayak ini jingle pemenang itu kan. Betul ya, yang tadi. Pantang menyerah. Betul. Iya. Oke, Bung Nuri, Siap. terima kasih atas waktunya. Obrolan kita dari setiap makna simbol-simbol baik di logo maupun maskot yang Bung Ruri ya desain sehingga menjadi logo dan maskot Porda DIY ke-17. Sukses selalu dan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.